Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan mengenai DHCP server. Yang pertama adalah memasukkan IP terlebih dahulu dengan mengetikkan nano etc network interface. Nah, di sini kita masukkan IP. Nah, kita ubah dulu. Sepertinya sudah. Kemudian untuk menyimpannya dengan mengetik Ctrl X kemudian Y, enter. Nah, selanjutnya merestart dengan mengetik etc init.t networking restart. Tunggu dan oke. Kemudian cara mengecek IP yang sudah disetting dengan mengetikkan if config. Waduh, belum ternyata. Reboot dulu sebentar. Oh, sudah ternyata. Salah kan. Nah, pertama itu gini dulu password. Nah, kemudian mengecek IP dengan mengetik if config. Apakah sudah benar? Oh, ternyata sudah. Baiklah. Kemudian sudah di restart ya. Kemudian kita ke repository dengan mengetikkan nano etc apt source.list. Di sini bebas mau memakai repository apapun asalkan bisa nyambung ya. Di sini di kelompok 2 makainya kartu SBY data utama .NET ID. Kemudian save lagi dengan mengetik Ctrl X. Setelah itu kita mengupdate repositorinya menggunakan dengan mengetik apt get update. Menunggu sampai selesai. Setelah selesai mengupdate repository, sudah selesai, kemudian kita menginstal aplikasi DHCP servernya dengan mengetik apt get install isc dhcp. Waduh, bentar nggak lihat layar ini. isc dhcp server. Sip. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita mengkonfigurasi DHCP servernya dengan mengetikkan nano etc dhcp/dhcp mana dhcpd.conf. Kemudian ketik Ctrl W, cari kata slightly. Nah, langsung muncul ya. Di sini kita menghapus pagar dulu.
Di sini kita mengisi subnetnya menggunakan IP network 192.168 kebanyakan 20. Kemudian netmasknya dirubah menjadi 0. Range IP mengubah range-nya menjadi 5. 192.168 mana 2 5. Kemudian 192.168 2, yang ini 99. Kemudian yang di bawahnya kita hapus terlebih dahulu. Oh, dari sini nanti. Set. delapan memasukkan dan Google. Nah, ini salah, ini harusnya titik. Set. Oh, ditambah lagi ada 8 dan 4. Kemudian option routernya diubah 192.168.21. Broadcast diubah 192.168.2255. Setelah itu kita klik Ctrl X Y, enter. Setelah itu kita mengkonfigurasi apa ini, nggak tahu. Kembali mengkonfigurasi ISC-nya lagi dengan mengetik nano etc default ISC DHCP server. Cari kata interface, kita tambahkan add 1. Setelah itu kita ketik Ctrl X Y, enter. Setelah tersimpan, selanjutnya restart service ISC servernya dengan mengetik etc init d ISC DHCP server restart ISC DHCP server restart. Setelah itu, setelah berhasil, kita konfigurasi DHCP server dengan MAC address dengan mengetik nano etc DHCP
dhcpd.conf. Kemudian Ctrl W kembali mencari kata host Fantasia. Nah, di sini hapus dulu ya. Hapus pagar. Dan merubah hostnya menjadi kelompok 2. Kelompok 2. Di sini tambahkan IP-nya. 198.168.2.2. Kemudian MAC address-nya kita lihat di pihak klien. Bentar ya, agak mengelek ya sepertinya. Mengsetting networknya terlebih dahulu. Ke network. Nah, ini ya muncul MAC address dari kliennya. Sekarang kita ketik di Linux-nya. A few moments later. Nah, sudah. Setelah itu kita save dengan mengetik Ctrl X. Ya, sedikit mengelek. Iya. Ketik enter. Konfigurasi DHCP server sudah selesai. Kemudian oh iya, lupa merestart DHCP servernya dengan mengetik etc init.t sc DHCP server restart. Menunggu sebentar. Sip. Setelah itu kita lanjutkan mengkonfigurasi dengan mengetikkan nano. Nah, sedikit mengelek. Nah, nano etc aduh nano etc sysctl .conf. Bentar. Karena di sini sudah berubah ya, sudah terkonfigurasi ya. Baiklah. Kemudian kita meng-save konfigurasinya dengan Ctrl X. Nah, sudah tersimpan. Kemudian ketik kembali nano etc rc.local. Salah. Nah, sepertinya sudah terisi kembali. Namun kita lihat kembali apakah cocok. IP tables strip T not apostrophe 0 at 0 inc mas square ad. Nah, kalau sudah sesuai kita save kembali dengan mengetikkan Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita mencoba klien, namun di sini kita lewat dulu. Sembari kita menunggu di reset terlebih dahulu dengan mengetikkan reboot atau init 6 enter.
A few moments later. Setelah kurang lebih 5 menit menunggu proses, kita akhirnya bisa membuka OS Client XP. Nah, sekarang cara mengeceknya adalah pergi ke Start, kemudian pilih Control Panel. Di sini ada banyak menu, tapi kita pilih Network and Internet Connection. Masih menunggu, oh sebentar. Kemudian klik Network and Connection. Nah, kita klik status, kemudian pindah ke support. Nah, sini sudah tertera, namun agar lebih detailnya pencet detail. Nah, di sini sudah tertera IP yang ada di OS Linux-nya. Mungkin segini aja dulu dari DHCP server. Nanti kelanjutannya ada lagi nggak tahu apa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang FTP server. Kita masuk ke user root, masuk sebagai super user, dan di sini kita akan menginstal aplikasi FTP server dengan mengetikkan apt strip get install profpd strip basic. Sudah di enter, kita tunggu untuk beberapa saat. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk penginstalan. Jika sudah selesai, kita pilih standalone lalu enter. Nah, jika tampilan sudah begini, artinya sudah selesai. Lalu kita tambahkan user dengan mengetik add user. Dengan user pertama, misalkan Zaki. Masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini lalu kita tinggal enter saja. Pilih Y dan kembali enter. Untuk menambahkan user yang kedua, kita sama ketikkan add user dengan nama misalkan Dimas. Passwordnya sama, lalu di sini kita enter saja. Di sini kita masuk konfigurasi dengan mengetikkan nano /etc /profpd/profpd.conf. Lalu kita enter. Nah, di sini portnya 21 dan kita tidak perlu mengubah port tersebut. Jadi langsung saja kita scroll ke bawah. Paling bawah ya. Setelah sampai di sini, kita ketikkan kurung buka anonymous /home/kelompok, lalu kurung tutup. User sama seperti tadi, user pertama yaitu Zaki. Lalu kembali ketik user alias anonymous Dimas. Ketik lagi kurung buka /anonymous lalu kurung tutup. Setelah ini kita save dengan mengetik ctrl+x+y enter. Selanjutnya kita restart dengan mengetikkan /etc/initd/profpd restart. Lalu enter. Nah, proses restart sudah selesai. Setelah konfigurasi, kita masuk ke pengujian, masuk dulu ke Windows Client, dan kita masuk ke FileZilla. Kita masukkan host Debian, lalu username pertama Zaki,
password 123 dan portnya 21. Kita tunggu. Ternyata tampilannya error atau tidak bisa connect ke servernya. Di sini kita coba untuk menggunakan user yang kedua, yaitu user Dimas, password sama, portnya 21 dan enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata berhasil. Maka pengujian FTP server sudah sukses. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang remote server, lalu kita masuk ke Debian server. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi remote dengan mengetik apt-get install ssh telnet d, enter. Kita tunggu sebentar. Prosesnya Nah, jika sudah begini berarti sudah selesai. Lalu kita pindah ke Windows. Terus kita tekan Windows plus R. Terus kita ketik cmd lalu enter. Selanjutnya kita klik telnet dan IP Debian-nya. Lalu enter. Lalu kita tunggu prosesnya. Jika seperti itu kita masukin ASJ kelas 11. Lalu passwordnya 123, enter. Lalu kita ketik SU, enter, 123, enter. Jika sudah seperti ini maka berhasil. Lalu kita lanjut masuk aplikasi putih. Lalu kita isi hostname-nya dengan memasukkan IP Debian 192.168.2.1. Enter. Oh, di sini ada kesalahan, lupanya pilot. Karena tadi ada kesalahan, lalu kita masuk ke Debian server. Lalu kita ketik nano/etc/ssh/sshd_config. Enter. Lalu di sini kita akan ganti portnya dengan 22. Untuk mengasepnya kita tekan ctrlx plus y, enter. Lalu kita restart dengan klik /etc/ini.d/ssh restart, enter. Jika sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita ke Windows. Terus kita masuk ke putih dan isi hostname-nya dengan masukkan portnya 22 lalu enter. Langsung ketik yes, enter. Lalu di sini kita akan mengetik A few moments later. ASJ kelas 11, enter. Mohon bersabar, lagi loading. Passwordnya 123, enter. Lalu di sini kita akan masukkan SU, enter. Passwordnya 123, enter. Jika sudah seperti ini maka tandanya remote server sudah dipakai, sudah aktif. Di sini saya akan melanjutkan ke file server. Kita pindah ke Debian server. Di sini kita ketik cd/home enter, ketik ls, enter. Di sini ketik mkdir web server lalu enter. Kita ls. Di sini sudah ada web servernya. Kita ketik cd web server
enter. Kita ketik ls, enter. Kita ketik mkdir tkj 1 2 3, enter. Ketik cd tkj 1 2 3, enter. Lalu ls, enter. Lalu kita ketik chmod 777 /home /web server /tkj 1 2 3, enter. Ya, sekarang di sini saya akan melanjutkan ke materi web server ya. Pertama-tama kita install install Apache 2, terus php 5, php myadmin, mysql server. Klik enter. Sekarang lagi loading. Klik Y, enter. Lagi proses, ini sedikit lama karena installnya ada berapa tadi? Apache 2, php 5, php myadmin sama mysql server. Ada 4 aplikasi yang diinstal sekaligus. Sebenarnya sih bisa satu-satu, cuman kelamaan, jadi biar lebih lama dan disekaligusin juga. Kita tunggu aja. A few moments later. Dan di sini ada tampilan disuruh untuk memasukkan password untuk MySQL. Kita passwordnya biasa aja ya, 123, enter. Di sini disuruh ulang 123, dan di sini kita pilih Apache dengan mengetik spasi lalu oke, enter. Ingat ya, Apache-nya diisi bintang pakai spasi lalu enter. Kalau enggak nanti bakal ribet kesananya. Langsung di sini proses untuk masih berjalan instalasinya. Sedikit lama karena bukan sedikit lagi, lumayan lama. Di sini disuruh configure database yang kayak gini, kita klik yes, enter. Di sini passwordnya sama 123, enter. Sama lagi passwordnya 123, enter. Password lagi 123, enter. Kita menunggu lagi. Ini mungkin kayaknya sebentar deh loading proses kayak gini. Sudah mencapai akhir dari instalasi semua aplikasi. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka semua instalasi telah selesai. Lanjut kita ke Windows untuk pengujian Apache 2-nya. Kita ke Chrome, kita ketikkan IP Debian-nya 192.168.2.1, enter. Dan jika tampilannya seperti ini, maka instalasi Apache-nya sudah selesai dan sukses. Setelah uji coba, kita langsung berpindah ke direktori Apache 2 dengan mengetik cd /etc/apache 2, enter. Di sini kita coba melihat isi direktorinya dengan mengetik ls, enter. Di sini kita akan mengubah ports dari Apache 2 ini dengan mengetik nano ports.conf, enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita ubah listen 80 menjadi listen 9992, save, Ctrl X, Y, dan enter. Lanjut ketik ls untuk melihat direktori dan kita ketik nano apache2.conf, enter. Di sini kita scroll sampai ketemu tulisan direktori. Scroll ya, yang direktori /var/www kita ubah menjadi direktori /web server /tkj123/. Kayaknya ada yang salah di sini. Oh ya, /home-nya masih belum dimasukin. Jadi /home /web server /tkj123 yang slash di belakangnya dihapus ya guys, salah tadi.
langsung kita save Ctrl X, Y, dan enter. Lanjut kita pindah ke direktori site available dengan ketik cd site strip available, enter. Nah di sini kita ls, ketik ls, lalu ketik nano 00 yang itu dan enter. Di sini di virtual hostnya kita ubah dari 80 menjadi 9992. Langsung di dokumen rootnya kita rubah menjadi home/web server/tkj 123. Gak usah slash ya, langsung kita save Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita restart service Apache-nya dengan klik /etc/init.d/apache2 restart, enter. Kita tunggu beberapa saat, dan jika seperti ini berarti restart Apache-nya sudah selesai. Setelah ini selesai, kita lanjut ke pengujiannya. Yang tadi cuman kita tambahkan .2 9992 port yang tadi kita konfigurasi maksudnya. Kita enter. Nah, di sini bakal ditampilkan index of slash dan tidak ada isinya ya, di bawah name, less modify, size, description kayak gitu, karena di home/web server di /tkj123 yang kita tadi buat di bagian file server tidak terisi apapun. Nah, selanjutnya kita akan mengisinya dengan file WordPress yang akan kita download langsung di Windows Client dengan mengetik wordpress.org ya. Setelah tampilannya kayak gini, tampilan di WordPress-nya, kita scroll ke bawah. Ada tampilan more release. Nah, di situ kita pilihnya yang all release ya. Ini kita scroll ke bawah. Saya saranin mah di WordPress yang versi 4.8. Bebas itu akhirnya mau 4.8.2, 7, 12 dan lain sebagainya. Cuman di sini saya pakai yang 4.8.7 ya. Dan juga pilihnya yang zip ya kawan-kawan, yang modelannya zip yang paling kiri. Kita klik download. Nah, WordPress-nya sudah terdownload. Kita tunggu aja. Bentar, 8,4 MB lah sedikit. Habis itu filenya sudah terdownload, lalu kita pindah ke FileZilla agar kita bisa memindahkannya dari Windows Client ke Debian servernya. Kita masukkan hostnya 192.168.2.1. Username-nya Dimas tadi ya, karena yang Dimas itu berhasil sukses. Passwordnya 123, portnya 21 default. Langsung enter. Kita tunggu. Nah, setelah ini berhasil, di local site yang paling kiri di bawahnya itu adalah folder dari Windows. Kita ke download dan di situ ada WordPress 4.8.7. Kita double klik. Sebelumnya itu kita pilih Debian servernya di folder web server tkj123. Habis itu kita pilih WordPress yang tadi, kita double klik. Nah, di sini lagi connecting ke Debiannya, artinya lagi memproses untuk pemindahan. Nah, setelah tampilannya seperti yang ada di kanan, berarti WordPress-nya sudah selesai dipindahkan. Lanjut ke Debian, kita install namanya aplikasi unzip dengan ketik apt-get install unzip. Enter. Lagi lagi proses, tunggu aja. Nah, setelah beres, kita akan ke directory home dengan ketik cd/home, enter, ls. Kita akan masuk ke web server dengan klik cd/home/web server, enter, ls lagi. Nah, di sini ada directory tkj123, kita masuk ke sana.
dengan ketik cd/home/web server/tkj 123 enter. Ketik ls dan di sini sudah ada WordPress 4.8.7 yang tadi kita sudah pindahkan. Lanjut kita unzip, ketik unzip WordPress 4.8.7 dan enter. Setelah tampilan seperti ini berarti sukses. Setelah di unzip ini kita kembali ke Windows untuk uji coba WordPress-nya. Kita ke Chrome, lalu mengetik IP Debian 192.168.2.1.2.992 ya, port yang tadi kita konfigurasi, / WordPress-nya yang tadi kita sudah proses dan lain sebagainya. Enter, tunggu diproses. Nah, sudah masuk dan ini tampilan awalan WordPress-nya. Di sini kita disuruh untuk membuat database, username dan passwordnya. Kita ke tab baru, kita akan menggunakan PHP My Admin yang telah kita download tadi dengan mengetik 192.168.2.1.2.9992/php my admin. Enter. Nah, di sini loading. Ya, tampilannya sudah seperti ini. Kita masukkan nama pengguna dan kata sandinya. Bebas ya, mau apapun. Di sini saya contohkan root dan kata sandinya 123. Maksudnya PHP My Admin ini untuk masuknya nama pengguna dan kata sandinya itu root ya. Passwordnya 123. Nah, di sini sudah ada tampilan di PHP My Admin-nya. Kita buat basis data atau database-nya. Nama basis datanya kalian sesuai opsi saja. Kalau di saya ini namanya kelompok 2. Namanya kelompok saya sendiri, langsung kita klik buat ya. Jangan ada caps lock ya, semuanya kecil. Oke, sudah diproses dan database kelompok 2 sudah ada tertera di sisi kiri, di tools kiri. Kita ke pengguna, lalu kita pencet tambahkan pengguna. Nah, di informasi masuk ini kita isi username, host, kata sandi. Username-nya saya contohkan admin, hostnya yang lokal ya, lokal host. Kata sandinya random aja, saya gunakan 123 dan ketik ulang. Buatkan kata sandi itu di skip aja. Langsung kita scroll ke bawah. Di basis data untuk pengguna centang 2 semuanya, dan di hak akses global kita pilih semua. Langsung kita kirim. Di pojok kanan bawah, pengguna baru telah ditambahkan, artinya database kita telah dibuat dan selesai. Langsung kita ke halaman WordPress, kita refresh. Nah, di sini tampilannya berbeda ya teman-teman. Di sini database name, username, password, database host, dan table prefix. Di sini kita isi database name-nya yang tadi adalah kelompok 2. No caps lock ya teman-teman. Langsung username-nya adalah admin, passwordnya 123 ya, passwordnya 123, database host, tabel prefixnya di mana aja, kita submit. Nah, di sini disuguhkan dengan coding ya, coding PHP. Di sini langkah selanjutnya kita akan memindahkan coding-coding seperti ini ke aplikasi seperti Sublime Text atau Visual Studio Code ataupun Notepad, bisa aja Notepad++ juga bisa, dan kawan-kawannya lah ya. Di sini saya memilih menggunakan Notepad. Nah, di sini sudah di copy paste, kita save as aja, dan file name-nya kita ubah dengan wp minconfig.php ya. Semuanya save as type-nya all files dan tinggal save. Oke, setelah ini beres,
file yang kita save tadi yang berupa codingan tadi kita akan pindahkan ke Debian servernya. Tentu saja menggunakan FileZilla yang tadi. Kita pindahkan dari direktori klien. Nah, di situ sudah ada wp min-config.php. Kita pindahkan ke direktori yang ada di Debian di /home/webserver/tkj123. Oke, kita double klik, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita kembali ke Google Chrome, lalu kita ketikkan IP Debian lagi dan portnya juga serta /WordPress. Enter. Nah, di sini tampilannya beda kawan, sudah ada tulisan welcome WordPress dan informasi yang dibutuhkan si WordPress kita isi. Di sini site title-nya atau judul dari situsnya, opsinya sesuai opsi kalian ya. Di sini saya tulis adalah sekolahku, lalu username-nya admin, passwordnya bebas ya. Di sini kita pilih aja yang biasa lah. Kelompok 2. Ya, di sini ingat-ingat teman-teman, passwordnya kelompok 2, K-nya di caps lock ya. Nah, di bagian email kawan-kawan saya isikan emailnya matematika1@gmail.com. Nah, setelah semuanya terisi, kita langsung aja klik install WordPress-nya. Oke, lagi loading. Nah, di sini registrasi mungkin yang sebelumnya. Nah, di sini sukses. Di sini lanjut, kita klik login ya. Nah, kawan-kawan kita masukkan username-nya yang tadi admin, passwordnya adalah kelompok 2. Langsung kita pencet login. Nah, kawan-kawan, loginnya sudah berhasil dan tampilan dashboard dari WordPress adalah seperti ini. Kita bisa melihat banyak toolsnya di sebelah kiri dan ada deskripsi yang ada di beranda sini. Jika ingin mendesain dan lain sebagainya, kalian tinggal klik. Maksud saja kalian tinggal klik customize your site ya. Artinya kita mengcustom situs kita sendiri. A few moments later. Setelah kita membuat situs web servernya, kita akan melakukan yang namanya port forwarding ke localhost.run. Artinya itu jadi situs yang saya dan kelompok saya desain ini bisa diakses oleh semua kalangan. Langsung saja kita pindah ke Debian servernya. Nah, di sini ada sintak desain sebelumnya ya. Ada beberapa sintak yang harus dilalui agar semuanya bisa lancar. Langsung saja di sini kita ketik SSH -r, R-nya caps lock ya teman-teman. Langsung 80.2 localhost .2992 port yang kita setting tadi, spasi localhost.run. Langsung enter. Ya, proses kita tekan yes ya teman-teman. Nah, di sini itu permission denied yang artinya permintaan ditolak. Nah, di sini itu solusinya kita harus seperti memasukkan keygen lah, sejenis keygen dengan mengetik SSH min keygen enter. Di sini enter saja. Nah, selanjutnya kita tadi forwarding lagi. Enter. Oke, di sini lagi mengkonekkan proses. Nah, teman-teman, ini yang ada di belah kiri yang E5047FA78E542.localhost.run itu adalah link hasil dari port forwarding ya.
bisa di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, link ini kita akan setting kembali ke Windows XP di situs, maksudnya kita kembali ke Chrome yang ada di Windows, dan di tab baru kita mengetikkan https://e50497fa78e542.localhost.run. Nah, di loading beberapa saat dan tampilannya akan seperti ini, index of slash, kita pilih WordPress. Nah kawan-kawan, setelah kita pilih index of slash WordPress, maka tampilannya harusnya ke situs yang kita desain tadi ya. Namun di sini malah menjadi berantakan, jadi tidak ada gambar dan lain sebagainya. Nah, cara untuk mengatasinya, kita setting port forwardingnya menggunakan OS asli dari laptop yang digunakan. Sebelum menggunakan cara itu, kita ubah settingan situs URL-nya yang ada di WordPress. Kita kunjungi WordPress-nya, langsung pencet sekolahku yang paling kiri, langsung dashboard. Oke, ditunggu. Di sini di tools kiri kita pencet yang namanya setting, lalu general. Tunggu sebentar ya. Nah, di general ini ada site address URL. Di sini Debian servernya 192.168-nya kita ubah menggunakan yang SSH tadi, yang port forwarding, yang AE dan lain sebagainya yang itu. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu pilih save change atau simpan perubahan. Ya, sudah disimpan. Nah, setting save atau pengaturannya sudah tersimpan. Lanjut kita matiin dulu Windows-nya, Windows client-nya. A few moments later. Lalu kita ubah port adapter yang ada di Debian dengan cara mengetik machine atau mesin di pojok kiri atas, lalu pilih network dan adapter 2-nya kita ganti menjadi host only adapter ya. Setelah di save, kita matikan dengan komen init 0, enter. Setelah server Debian-nya sudah dimatikan, langsung kita ke OS asli, kita ke Windows, kita ke control panel untuk pengaturan IP sendiri manual. Control panel, langsung ke network and internet, pilih network and sharing center. Di tools kiri pilih change adapter setting. Nah, di sini ada adapter dari virtual host only network. Kita pilih yang wireless network connection 2 atau yang wifi yang tersambung ke internet. Pilih sharing. Di internet connection sharing, allow-nya kita checklist dan kita pilih virtual host only network. Di situ klik yes aja. Lalu oke. Biar si wifi-nya ini tersambung dengan host only network yang ada di virtual box. Kita ubah IP address-nya 192.168.2. Di sini bebas ya, tapi saya memilihnya 2.5, main aman aja. Kita isi subnetnya seperti itu. Default gateway-nya 192.168.2.1. Preferred DNS servernya kita isi dengan 192.168.2.1. Alternate DNS servernya kita isi 8.8.8. Oke. Setelah selesai semuanya, kita langsung pengujian di host asli menggunakan cmd. Nah, sebelum pengujian tadi yang saya katakan, kita akan menjalankan IP Debian servernya dulu.
agar semuanya terhubung. Ya, ditunggu sebentar Debian servernya nyala. A few moments later. Setelah itu kita melakukan pengujian di OS asli dengan mengetik ping 192.168.2.1. Oke, ternyata reply from bla 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 yang artinya itu berhasil. Jadi OS asli Windows kita ini yang kita pakai ini berhasil terhubung ke Debian server. Langsung kita lanjut ke Google Chrome untuk mengetes port forwarding yang kita jalankan. Nah, di sini kawan kita coba mengetik 192.168.2.1.2992 enter. Oke, loading. Oke, connect index of slash, kita pilih yang WordPress. Loading sebentar. Ya, dan kita berhasil masuk ke situs sekolahku by Kelompok 2. Ini cuman pengujian dari situs lewat Debian server ya, bukan port forwardingnya. Nah, ini aman, selesai. Langsung kita ke Debian servernya. Kita root ke superuser 123, enter. Langsung kita port forwarding yang SSH min R caps lock 80 titik localhost titik 9992 spasi localhost dot run enter. Oke, ditunggu ya, sebentar lagi. Nah kawan-kawan, linknya masih tertera yang sama yang disetting tadi di dashboard WordPress-nya. Kita ketikkan itu di Chrome OS asli. Nah, di sini kawan-kawan kita ketik http ya tanpa s .2 double slash, langsung kita ketikkan link yang ada di hasil SSH port forwarding tadi ya. Kita ketik. Jangan lupa .localhost.run-nya, langsung saja kita slash ke WordPress, langsung kita enter. A few moments later. Oke, situsnya sudah bisa diakses lewat publik melalui port forwarding yang ada di localhost.run. Sekian, terima kasih yang telah menonton. Bye bye.